Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi prakarya SMP kelas 7. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masih lanjutkan materi tentang kerajinan dari serat alam. Sifat kerajinan dari bahan serat alam bersifat fungsional, maksudnya yaitu diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari, contohnya tempat ponsel, sandal, dan alas panci. Dan bersifat hias, digunakan semata-mata untuk hiasan, contohnya hiasan dinding berupa lukisan, guci yang diletakkan di sudut ruangan, atau vas bunga di meja. Ini adalah contohnya kerajinan serat alam berupa tas nyaman fungsional. Kemudian gambar di sebelahnya yaitu kerajinan serat alam berupa boneka dari kulit jagung bersifat hias. Berkarya kerajinan bahan serat alam. Sebuah kerajinan tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika tidak dilakukan modifikasi dari kerajinan yang sudah ada, sehingga tercipta inovasi yang menarik. Modifikasi yang dimaksud adalah perubahan bentuk dengan tetap mengutamakan aspek fungsional. Inovasi atau modifikasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan, hingga penggabungan penggunaan bahan. Membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Toples atau tempat makanan berfungsi menyimpan berbagai makanan di meja. Tempat makanan ini dapat dibuat dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok yang sudah diolah. Syarat bahan eceng gondok adalah lentur, permukaan kulit batangnya halus dan tidak memiliki bercak jamur. Yang kedua, membuat aksesori gelang dan kalung dari serat kulit jagung. Pembuatan aksesori gelang atau kalung dengan bahan dari serat kulit jagung setidaknya merupakan varian yang sangat unik, sehingga banyak orang akan mencari dan menggunakannya. Yang ketiga yaitu membuat kipas dari daun pandan. Kipas merupakan alat yang dibutuhkan tidak saja untuk menjaga sirkulasi udara menjadi lebih segar, tetapi juga dapat dijadikan sebuah souvenir yang menarik dan indah. Oleh karena itu, untuk memperindah kipas, salah satu caranya adalah melalui penggunaan bahan serat alam, yaitu daun pandan wangi. Yang keempat yaitu membuat boneka gajah dari akar wangi. Boneka gajah yang imut dan lucu menarik untuk dijadikan sebagai hiasan, apalagi jika boneka tersebut dibuat dari bahan akar wangi yang memberikan kesan alami dan menimbulkan bau yang cukup harum. Dengan demikian, di samping dapat memperindah ruangan, juga memberikan aroma yang wangi. Yang kelima, membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Tempat tisu berfungsi menyimpan tisu agar memiliki kesan yang indah dan tertata rapi ketika diletakkan di meja makan atau ruang tamu. Tempat tisu dapat dibuat dengan memanfaatkan pelepah pisang yang sudah dipotong. Baik, kita masuk ke kerajinan yang pertama, yaitu membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Bahan dan alatnya yaitu beberapa eceng gondok dengan ukuran panjang 30-60 cm, kertas daur ulang, karton, kardus, bambu, rotan, tali agar, melamin, pel, lem kertas, lem kayu, dan cat. Alatnya gergaji atau cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Adapun tahap produksinya yaitu terdiri dari 8 tahap. Kemudian yang kedua, membuat aksesori gelang dan kalung. Bahan dan alatnya kulit jagung berwarna coklat muda yang lemas atau berserat lurus, benang atau senar dengan panjang 30-40 cm, batang lidi atau tusuk sate berdiameter 3 mm. Tahapan proses produksinya terdiri dari 5 tahap. Ketiga, membuat kipas dari daun pandan. Bahan dan alatnya yaitu gergaji atau cutter, spidol, pensil, dan jarum jahit. Alatnya bambu, kertas, anyaman pandan, vernis, dan benang. Tahapan produksinya terdiri dari 8 tahap. Membuat boneka gajah dari akar wangi. Bahan dan alatnya yaitu gunting, cutter, lem tembak, lem kayu, dan penggaris.
Bahannya akar wangi, benang, dan cat. Tahapan produksinya terdiri dari 5 tahap. Yang kelima yaitu membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Bahan dan alatnya cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Bahannya terutama pasti adalah pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Itu terdiri dari 6 tahap. Tugas: yang pertama, buatlah perencanaan dan desain kerajinan yang akan kalian buat di buku catatan. Adapun bahannya dari salah satu contoh di video ini. Misalkan mau menggunakan pelepah pisang, menggunakan daun pandan, dan lain-lain. Kedua, rangkumlah materi video sebelumnya pada minggu lalu. Kemudian, kumpulkanlah rangkuman dan perencanaan pembuatan kerajinan yang akan kalian buat minggu depan di Google Classroom atau ke sekolah. Terakhir, jangan lupa protokol kesehatan jika mengumpulkan sampel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa mengambil pembelajaran dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.